Robiatul Adawiyah dari IAIN Kediri, kelompok KKNDR 031. Pada akhir tahun 2019, dunia kita ini dikejutkan dengan adanya penyebaran virus corona atau yang sekarang dikenal dengan COVID-19. Dinamakan itu karena kemunculannya di akhir tahun 2019, virus corona merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit baik pada manusia dan juga hewan. Pada manusia, biasanya virus ini menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit yang dikategorikan serius. Virus corona ini ditemukan endemik di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Cina. Awalnya, virus ini diduga berasal dari hewan kelelawar sebagai inangnya yang berpindah pada manusia yang memakan daging kelelawar. Dalam masa inkubasinya, virus dapat menular pada manusia dan bisa berpindah kepada orang lain melalui tangan orang yang terinfeksi yang berpegang tangan dengan orang yang sehat, atau berbagi barang yang sudah terkontaminasi dengan orang yang tertular virus ini, atau bisa melalui percikan batuk dari orang tersebut. Tangan dan jemari manusia inilah yang menjadi alat transportasi virus masuk ke tubuh manusia. Sejauh ini, menurut para ahli, virus ini tidak berpindah melalui udara. WHO telah menetapkan bahwa virus corona atau COVID-19 sebagai status pandemi. Presiden Indonesia memberikan himbauan agar masyarakat Indonesia tetap tenang. Presiden menegaskan kebijakan belajar dari rumah, bekerja dari rumah, dan beribadah di rumah yang selalu disampaikan sehingga bisa dijalankan secara efektif oleh masyarakat Indonesia. Sebagai orang yang beriman dengan memahami pengertian tafakur dan pendidikan Islam dalam menghadapi coronavirus COVID-19 yang merupakan virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019, kita semua dapat bertafakur juga dengan kisah yang pernah terjadi saat zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana pada zaman pemerintahan beliau ini pernah terjadi wabah yang bermula di daerah Awabas, sebuah kota sebelah barat Yerusalem, Palestina, sehingga dinamakan demikian. Di dalam buku biografi Umar bin Khattab, karya Muhammad Hussein Haikal menjelaskan wabah tersebut menjalar hingga ke Syam, bahkan ke Irak. Diperkirakan terjadi wabah ini sekitar 17 Hijriah dan memicu kepanikan massal saat itu. Di dalam sebuah hadis yang disampaikan Abdurrahman bin Auf mengenai sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, apabila kalian mendengar wabah taun melanda suatu negeri, maka janganlah kalian memasukinya. Adapun apabila penyakit itu melanda suatu negeri, sedangkan kalian di dalamnya, maka janganlah kalian lari keluar dari negeri itu. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada akhirnya wabah tersebut berhenti ketika sahabat Amr bin As radhiyallahu an memimpin Syam. Kecerdasan beliaulah dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala yang menyelamatkan Syam. Amr bin As berkata, "Wahai sekalian manusia, penyakit ini menyebar layaknya kobaran api, maka hendaklah berlindung dari penyakit ini ke bukit-bukit." Saat itu seluruh warga mengikuti anjurannya. Amr bin As dan para pengungsi terus bertahan di dataran-dataran tinggi hingga sebaran wabah Amawas mereda dan hilang sama sekali. Dari kisah di atas, kita semua dapat belajar dari orang-orang yang terbaik untuk bersikap
dan juga yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang dapat kita ambil ibrah atau pembelajarannya adalah: pertama, karantina sebagai sabda Rasulullah SAW. Itulah konsep karantina yang hari ini kita kenal. Mengisolasi daerah yang terkena wabah adalah sebuah tindakan yang tepat. Kedua, bersabar. Di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari diceritakan, suatu kali Aisyah bertanya kepada Nabi tentang wabah penyakit. Rasulullah bersabda, wabah penyakit itu adalah orang-orang yang Dia kehendaki. Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Jika terjadi suatu wabah penyakit, ada orang yang menetap di negerinya, ia bersabar, hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin tidak ada peristiwa yang terjadi kecuali sudah ditetapkan oleh Allah, maka ia mendapat balasan seperti mati syahid. Yang ketiga, berbaik sangka dan berikhtiarlah. Karena Rasulullah SAW bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan suatu penyakit kecuali Dia juga yang menurunkan penawatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kisah Umar bin Khattab berikhtiar menghindarinya, serta Amr bin As berikhtiar menghapusnya. Keempat, banyaklah berdoa. Berbanyak doa-doa keselamatan. Salah satu contohnya yang sudah diajarkan Rasulullah SAW untuk dilafazkan di setiap pagi dan sore. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Artinya, dengan nama Allah yang apabila disebut segala sesuatu di bumi dan langit tidak berbahaya, Dialah Maha Pendengar dan Maha Mengetahui. Terkait dengan wabah coronavirus COVID-19 ini, sebagai seorang mukmin, hendaknya kita selain melakukan ikhtiar karantina atau social distance, maka tingkatkan juga tingkat spiritualitas kita. Jika dapat bertafakur lebih jauh, sebagai seorang muslim, semua wabah ini adalah sebuah rahmatnya, sebuah peringatan bagi yang berpikir untuk terus menjadikannya sebagai wasilah atau jalan untuk terus banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta, kita berharap semua wabah ini akan berakhir dan dapat pula segera ditemukan penyebabnya, insya Allah. Demikian itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.